Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda heran mengapa ada orang yang begitu mudah terbangun di sepertiga malam, sementara yang lain tertidur begitu pula sampai subuh? Tahukah Anda, dalam Islam, kemampuan untuk bangun dan istiqomah sholat tahajud bukanlah kebetulan. Itu adalah tanda pilihan dari Allah. Tidak semua hamba diberi kehormatan ini. Dan yang lebih mengejutkan, orang-orang yang istiqomah tahajud sering menunjukkan tanda-tanda tertentu di tubuh dan jiwanya yang tidak dimiliki orang lain. Sebelum kita masuk lebih dalam, izinkan saya menyapa Anda. Anda sedang menyimak dari mana hari ini? Dari Aceh, Medan, Padang, Palembang, Lampung, Jakarta, Bogor, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, atau dari luar negeri seperti Malaysia, Brunei, Hong Kong, Taiwan, Arab Saudi, dan negara lainnya? Tuliskan asal daerah Anda. Karena setiap jiwa yang bangun di malam hari sedang dipanggil oleh Allah dengan cara yang sangat istimewa. Sahabat, tahajud bukan hanya ibadah biasa. Tahajud adalah pertemuan rahasia antara hamba dan Rabb-Nya. Saat dunia tertidur, saat suara berhenti, saat manusia sibuk dengan mimpinya, ada sebagian kecil hamba yang justru dipanggil untuk berdiri di hadapan Allah. Dan siapa yang dipanggil pasti membawa tanda, tidak hanya di hatinya, tetapi juga di tubuhnya. Banyak ulama mengatakan bahwa sholat malam adalah ibadah yang paling berat bagi jasad, tetapi paling nikmat bagi ruh. Tubuh yang terbiasa bangun di malam hari akan mengalami perubahan yang halus tetapi nyata. Wajah lebih tenang, mata lebih hidup, dan hati lebih lapang. Ini bukan mitos. Ini adalah jejak orang yang sering berdiri di hadapan Allah saat langit terbuka. Ada orang yang awalnya sulit bangun tahajud. Namun ketika Allah menghendaki, tubuhnya seolah diatur untuk terjaga. Tanpa alarm, tanpa paksaan. Seolah ada sesuatu yang membangunkan dari dalam. Inilah tanda pertama bahwa Allah sedang menarik seorang hamba untuk lebih dekat. Di segmen berikutnya, kita akan mulai membahas tanda pertama di tubuh orang yang istiqomah tahajud. Tanda yang sering tidak disadari, tetapi sangat nyata. Dan dari sinilah Anda akan mulai melihat bahwa sholat malam benar-benar mengubah manusia dari dalam keluar. Sahabat yang dirahmati Allah, tanda pertama yang paling jelas dari orang yang istiqomah sholat tahajud adalah perubahan pada wajahnya. Ini bukan soal usia, bukan pula soal perawatan kulit, tetapi soal cahaya batin yang memancar keluar. Banyak orang yang rajin tahajud terlihat lebih tenang, lebih teduh, dan lebih hidup. Seolah ada sinar halus yang membuat raut wajahnya berbeda dari orang yang tidak pernah bangun di malam hari. Dalam Islam, cahaya ini disebut sebagai nur. Nur adalah cahaya yang Allah tanamkan di hati, lalu memantul ke wajah. Rasulullah bersabda bahwa orang-orang yang banyak beribadah di malam hari akan diberi cahaya di wajah mereka pada siang hari. Itulah sebabnya mengapa para ulama dan orang-orang syalih yang rajin tahajud sering terlihat bersih, damai, dan penuh wibawa, meski mereka hidup sederhana. Secara ruhani, tahajud adalah momen pencucian jiwa. Saat seseorang berdiri di sepertiga malam, ia membawa semua beban, dosa, dan kegelisahannya ke hadapan Allah. Ia menangis, mengadu, dan memohon. Dan setiap kali ia melakukannya, hatinya menjadi lebih bersih. Hati yang bersih memancarkan ketenangan, dan ketenangan itu terpancar ke wajah. Secara jasmani, bangun di malam hari untuk sholat juga mengubah kondisi tubuh. Otak berada dalam kondisi fokus yang sangat tinggi, hormon stres menurun, dan sistem saraf menjadi lebih seimbang. Inilah sebabnya mengapa orang yang tahajud sering tampak lebih segar meski tidurnya lebih sedikit. Tubuhnya tidak lelah oleh beban batin, karena beban itu sudah ia letakkan di hadapan Allah. Ada orang yang dulu wajahnya selalu tegang, penuh kekhawatiran dan mudah marah. Namun setelah ia istiqomah tahajud, perlahan wajahnya berubah. Orang-orang di sekitarnya mulai berkata, "Kamu kelihatan lebih tenang sekarang." Padahal yang berubah bukan hidupnya lebih dulu, tetapi hubungannya dengan Allah. Inilah tanda pertama yang nyata. Wajah orang yang sering bertemu Allah di malam hari membawa kedamaian. Dan siapapun yang memandangnya bisa merasakan keteduhan itu. Di segmen berikutnya, kita akan masuk ke tanda kedua di tubuh orang yang istiqomah tahajud, yang berkaitan dengan energi hidup dan ketahanan menghadapi masalah. Sahabat yang dirahmati Allah, tanda kedua yang sangat nyata pada orang yang istiqomah sholat tahajud adalah tubuhnya menjadi lebih kuat dan tidak mudah lelah. Ini terdengar aneh,
karena mereka justru mengorbankan waktu tidur. Namun inilah keajaiban ibadah malam. Allah mengganti jam tidur yang berkurang dengan energi ruhani yang membuat tubuh tetap segar dan jiwa tetap hidup. Orang yang rajin tahajud seringkali memiliki stamina yang tidak biasa. Mereka bisa bekerja, berpikir, dan beraktivitas lebih lama tanpa cepat kelelahan. Ini bukan karena mereka memiliki fisik yang lebih kuat, tetapi karena batin mereka tidak dipenuhi oleh beban. Beban itulah yang paling menguras tenaga manusia, bukan pekerjaan. Dalam Islam, tahajud adalah ibadah yang membersihkan hati. Hati yang bersih menghasilkan tubuh yang ringan. Ketika seseorang tidak lagi menyimpan terlalu banyak kegelisahan, tubuhnya tidak harus bekerja keras menahan tekanan. Inilah mengapa orang yang rajin tahajud sering terlihat lebih bertenaga dan tidak mudah jatuh sakit. Secara ilmiah pun, bangun di sepertiga malam dan beribadah membuat hormon stres menurun dan hormon ketenangan meningkat. Pernapasan menjadi lebih teratur, aliran darah lebih stabil, dan sistem saraf menjadi lebih seimbang. Semua ini berkontribusi pada kesehatan fisik. Tahajud bukan hanya ibadah, tetapi juga terapi alami. Ada orang yang dulunya mudah capek, sering pusing, dan cepat putus asa. Namun setelah ia istiqomah tahajud, ia merasa tubuhnya lebih ringan dan pikirannya lebih jernih. Ia berkata, "Aku merasa seperti diisi ulang setiap malam." Dan itulah yang sebenarnya terjadi. Allah mengisi ulang jiwanya. Tanda kedua ini menunjukkan bahwa tahajud tidak membuat seseorang lemah. Justru ia membuat seseorang lebih kuat dari dalam. Di segmen berikutnya, kita akan membahas tanda ketiga di tubuh orang yang istiqomah tahajud. Tanda yang berkaitan dengan ketenangan pikiran dan kejernihan hati. Sahabat yang dirahmati Allah, tanda ketiga yang sangat kuat pada orang yang istiqomah sholat tahajud adalah kejernihan pikiran. Orang-orang yang sering bangun di malam hari untuk berdiri di hadapan Allah memiliki cara berpikir yang berbeda. Mereka tidak mudah panik, tidak cepat putus asa, dan tidak mudah dikuasai oleh ketakutan. Meski masalah datang bertubi-tubi, hatinya tetap terasa stabil. Ini bukan karena masalahnya kecil, tetapi karena jiwanya kuat. Di waktu tahajud, seseorang menumpahkan segala isi hati kepada Allah. Ia tidak memendam keresahan. Ia tidak menumpuk kegelisahan. Semua dibawa ke sajadah. Dan ketika seseorang secara rutin meluapkan beban jiwanya kepada Rabb-Nya, pikirannya menjadi lebih ringan. Beban yang sering membuat manusia overthinking dan stres berat justru dilepaskan setiap malam di hadapan Allah. Inilah sebabnya mengapa orang yang rajin tahajud sering terlihat lebih tenang dalam mengambil keputusan. Mereka tidak mudah terburu-buru. Mereka tidak dikendalikan oleh emosi. Ketika menghadapi masalah, mereka lebih mudah berpikir jernih karena hatinya tidak penuh oleh kepanikan. Allah menanamkan sakinah dalam jiwa mereka. Secara biologis, saat seseorang bangun di malam hari dan bermunajat, otak berada dalam gelombang yang sangat tenang dan fokus. Ini membuat otak terbiasa menghadapi tekanan dengan lebih stabil. Maka tidak heran jika orang yang istiqomah tahajud cenderung lebih tahan terhadap stres, lebih fokus, dan lebih mampu menghadapi masalah besar tanpa runtuh. Ada orang yang dulu selalu cemas dan sulit tidur karena pikirannya penuh. Setelah ia membiasakan diri bangun tahajud, pikirannya mulai lebih tenang. Ia berkata, "Aku seperti menaruh semua beban di hadapan Allah setiap malam, lalu mengambilnya kembali dalam keadaan lebih ringan." Inilah kekuatan yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Tanda ketiga ini menunjukkan bahwa tahajud bukan hanya memperbaiki hubungan dengan Allah, tetapi juga memperbaiki cara kerja pikiran. Dan pikiran yang jernih adalah fondasi dari hidup yang lebih tenang dan lebih kuat. Di segmen berikutnya, kita akan masuk ke tanda keempat. Tanda yang berkaitan dengan kedalaman rasa dan kepekaan hati. Sahabat yang dirahmati Allah, tanda keempat yang sangat khas dari orang yang istiqomah sholat tahajud adalah hatinya menjadi lebih lembut. Ia tidak lagi keras, tidak mudah marah, dan tidak cepat menghakimi. Meski ia pernah disakiti, hatinya tidak menjadi pahit. Justru semakin sering ia berdiri di malam hari, semakin halus rasa yang Allah tanamkan di dalam dadanya. Ini adalah tanda dari hati yang sering disentuh oleh cahaya ilahi. Tahajud membuat seseorang sering menangis dalam kesunyian. Tangisan itu bukan kelemahan tetapi pembersihan. Ketika air mata jatuh di hadapan Allah, ia membawa pergi kesombongan,
ego, dan luka-luka lama. Itulah sebabnya orang yang rajin tahajud biasanya lebih mudah memaafkan dan lebih jarang menyimpan dendam. Hati yang lembut membuat seseorang lebih peka terhadap orang lain. Ia lebih mudah merasa iba, lebih mudah tergerak untuk menolong, dan lebih mudah memahami perasaan sesama. Ini bukan karena ia lemah, tetapi karena ia hidup dengan hati yang bersih. Allah mengalirkan rahmat melalui hati orang-orang yang rajin bermunajat di malam hari. Secara batin, tahajud mengikis kekasaran jiwa. Orang yang sering mengadu kepada Allah tidak lagi perlu melampiaskan emosinya kepada manusia. Ia menyalurkan kesedihannya di tempat yang benar. Maka di siang hari, ia lebih sabar dan lebih damai. Ada orang yang dulunya mudah tersinggung dan keras. Setelah ia istiqomah tahajud, sikapnya berubah. Ia berkata, "Aku merasa lebih ringan dan tidak lagi mudah marah." Ini bukan sugesti, ini adalah buah dari hubungan yang lebih dalam dengan Allah. Tanda keempat ini menunjukkan bahwa tahajud tidak hanya menguatkan iman, tetapi juga memurnikan perasaan. Dan hati yang lembut adalah tanda jiwa yang sedang disinari cahaya langit. Di segmen berikutnya, kita akan masuk ke tanda kelima, tanda yang berkaitan dengan rezeki dan keberkahan hidup. Sahabat yang dirahmati Allah, tanda kelima yang sangat sering dirasakan oleh orang yang istiqomah sholat tahajud adalah perubahan pada rezeki dan keberkahan hidup. Ini bukan selalu berarti tiba-tiba menjadi kaya, tetapi hidup terasa lebih cukup, lebih tertata, dan lebih mudah. Banyak orang yang rajin tahajud bersaksi bahwa meski penghasilannya tidak melonjak drastis, masalah keuangan mereka perlahan terurai dan jalan keluar muncul dari arah yang tidak disangka. Allah sendiri berjanji dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang bangun di malam hari dan memohon kepadanya akan diberikan rezeki dari arah yang tidak pernah mereka bayangkan. Tahajud adalah salah satu bentuk tertinggi dari tawakal. Ketika seseorang meninggalkan kenyamanan tidur demi berdiri di hadapan Allah, itu adalah tanda bahwa ia lebih percaya kepada Allah daripada kepada dunia. Dan Allah membalas kepercayaan itu dengan keberkahan. Rezeki bukan hanya uang. Rezeki adalah kesehatan, ketenangan, keluarga yang damai, dan hati yang lapang. Orang yang rajin tahajud sering merasakan bahwa hidupnya lebih beres. Masalah datang tetapi tidak menumpuk. Kesulitan muncul tetapi selalu ada jalan. Ini adalah tanda bahwa Allah sedang menata hidupnya dengan lembut. Secara rohani, tahajud membersihkan niat dalam mencari rezeki. Orang yang sering berdiri di hadapan Allah tidak lagi rakus dan tidak lagi serakah. Ia mencari yang halal dan yang berkah, dan ketika niatnya bersih, Allah membersihkan jalannya. Inilah sebabnya mengapa rezeki orang yang tahajud sering terasa lebih ringan dan lebih tenang. Ada orang yang dulunya selalu kekurangan meski bekerja keras. Setelah ia istiqomah tahajud, perlahan hidupnya berubah. Ia tidak lagi merasa tercekik oleh kebutuhan. Ia berkata, "Aku tidak tahu dari mana tepatnya, tapi selalu ada cukup." Itulah keberkahan. Tanda kelima ini menunjukkan bahwa tahajud bukan hanya ibadah akhirat, tetapi juga kunci keteraturan dunia. Di segmen berikutnya, kita akan masuk ke tanda keenam dan terakhir, tanda yang paling dalam dan paling menentukan arah hidup seseorang. Sahabat yang dirahmati Allah, tanda keenam dan paling dalam dari orang yang istiqomah sholat tahajud adalah hidupnya mulai dipenuhi oleh pertolongan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ia bukan hanya diberi rezeki, tetapi diberi jalan. Ia bukan hanya diberi solusi, tetapi diberi ketepatan waktu. Ketika ia membutuhkan sesuatu, Allah menggerakkan orang, keadaan, dan peristiwa agar tepat datang di saat yang paling dibutuhkan. Inilah yang disebut para ulama sebagai taufik, pertolongan langsung dari Allah yang membimbing langkah seseorang. Orang yang rajin tahajud hidupnya seperti berada dalam perlindungan yang tidak terlihat. Banyak hal buruk yang seharusnya menimpanya justru menjauh. Banyak masalah besar berubah menjadi masalah kecil, bahkan kadang menghilang sebelum sempat melukai. Ini bukan karena orang itu beruntung, tetapi karena Allah menjaganya dengan cara yang tidak disadari. Saat seseorang sering berdiri di sepertiga malam, ia sedang membangun hubungan rahasia dengan Rabb-nya. Hubungan ini melahirkan perlindungan khusus. Allah menjadi penjaga jalannya. Maka orang ini sering lolos dari bahaya, terhindar dari kesalahan fatal, dan diselamatkan dari keputusan yang bisa menghancurkan hidupnya. Ada banyak orang yang bersaksi bahwa mereka hampir masuk ke dalam masalah besar,
utang yang salah, hubungan yang merusak, keputusan yang keliru, namun tiba-tiba ada sesuatu yang menghalangi. Belakangan mereka sadar, itu bukan kebetulan. Itu adalah perlindungan dari Allah yang datang karena mereka sering mengetuk pintu langit di malam hari. Pertolongan ini juga terasa dalam urusan batin. Saat orang lain panik, ia lebih tenang. Saat orang lain putus asa, ia masih bisa berharap. Saat orang lain merasa sendirian, ia merasa ditemani. Karena hatinya sudah terbiasa berbicara dengan Allah, ia tidak pernah benar-benar merasa sendiri di dunia ini. Inilah tanda keenam. Hidup orang yang istiqomah tahajud bukan hidup yang bebas masalah, tetapi hidup yang selalu diberi jalan. Dan siapapun yang hidupnya selalu diberi jalan, sesungguhnya sedang berada dalam genggaman kasih sayang Allah yang sangat dekat. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah seseorang istiqomah sholat tahajud dalam waktu yang panjang, sesuatu yang sangat halus namun sangat besar mulai terjadi. Arah hidupnya berubah. Ia mungkin tidak langsung melihatnya, tetapi keputusan-keputusannya menjadi lebih tepat, langkah-langkahnya menjadi lebih terarah, dan kesalahan-kesalahan besar mulai dijauhi. Ini bukan karena ia menjadi lebih pintar, tetapi karena Allah mulai membimbing jalannya. Tahajud membuat seseorang terbiasa meminta petunjuk, bukan hanya pertolongan. Ia tidak hanya berkata, "Ya Allah, tolong aku," tetapi juga, "Ya Allah, arahkan aku." Dan ketika seseorang terus meminta arah, Allah mulai meluruskan jalannya. Ia dijauhkan dari pilihan yang salah, dan didekatkan kepada pilihan yang menyelamatkan masa depannya. Banyak orang yang bersaksi bahwa sebelum tahajud, hidup mereka penuh keputusan keliru. Mereka salah memilih pasangan, salah memilih teman, salah memilih jalan hidup. Tetapi setelah tahajud menjadi kebiasaan, mereka mulai merasakan perubahan. Mereka lebih peka, lebih hati-hati, dan lebih terhubung dengan suara nurani yang Allah tanamkan di dalam hati. Secara ruhani, tahajud membersihkan kabut yang menutupi mata batin. Ketika mata batin jernih, seseorang bisa melihat mana yang baik dan mana yang berbahaya. Ia tidak lagi silau oleh kenikmatan sesaat. Ia mulai memikirkan akhir, bukan hanya sekarang. Inilah salah satu tanda besar bahwa hidupnya sedang diarahkan oleh Allah. Ada orang yang berkata, "Sejak aku rajin tahajud, aku seperti selalu berada di tempat yang tepat." Itu bukan perasaan kosong. Itu adalah buah dari hubungan rahasia dengan Rabb-Nya. Ketika seseorang sering datang di waktu yang paling sunyi, Allah menyambutnya dengan petunjuk yang paling lembut. Segmen ini mengajarkan bahwa tahajud bukan hanya mengubah perasaan, tetapi mengubah jalur takdir. Dan siapapun yang jalur takdirnya diluruskan oleh Allah, ia sedang diselamatkan dari banyak kesalahan yang bahkan belum terjadi. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah seseorang istiqomah sholat tahajud, perubahan terbesar bukan hanya terlihat pada wajah, tubuh, atau jalan hidupnya, tetapi pada kedalaman hubungannya dengan Allah. Ia tidak lagi merasa jauh dari Rabb-Nya. Doa terasa lebih dekat, air mata lebih mudah jatuh, dan kehadiran Allah terasa lebih nyata dalam hidupnya. Orang yang sering berdiri di malam hari memiliki ruang rahasia dengan Allah. Di ruang itu, tidak ada kepura-puraan, tidak ada topeng, hanya seorang hamba dan Rabb-Nya. Dari sinilah lahir rasa aman yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Saat dunia mengecewakan, ia masih punya Allah. Dan itu cukup untuk membuat jiwanya tetap tegak. Ketika hubungan dengan Allah menguat, ketakutan terhadap dunia melemah. Orang yang rajin tahajud tidak lagi terlalu takut kehilangan, tidak terlalu panik pada masa depan, dan tidak terlalu bergantung pada manusia. Karena ia tahu, ada zat yang selalu mendengar, selalu melihat, dan selalu menolong. Banyak orang berkata bahwa setelah mereka istiqomah tahajud, hidup mereka mungkin tidak sempurna, tetapi hati mereka menjadi sangat damai. Masalah datang, tetapi mereka tidak runtuh. Kesulitan hadir, tetapi mereka tidak kehilangan arah. Inilah ketenangan yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang sering bertemu Allah di waktu sunyi. Secara ruhani, tahajud membuat hati terbiasa berada di hadapan cahaya. Cahaya itu mengusir kegelapan batin seperti iri, dengki, dan putus asa. Dan ketika hati terang, hidup pun terasa lebih ringan. Segmen ini menegaskan bahwa tahajud bukan hanya ibadah, tetapi ikatan cinta antara hamba dan Rabb-Nya. Dan orang yang memiliki ikatan ini tidak akan pernah benar-benar sendirian dalam hidup. Sahabat yang dirahmati Allah,
Setelah kita menelusuri semua tanda orang yang istiqomah sholat tahajud, kini kita memahami satu kebenaran yang dalam. Tahajud bukan sekadar ibadah, tetapi undangan dari Allah. Kita telah melihat bagaimana wajah menjadi lebih tenang, tubuh lebih kuat, pikiran lebih jernih, hati lebih lembut, rezeki lebih tertata, pertolongan lebih sering datang, arah hidup lebih lurus, dan hubungan dengan Allah semakin dekat. Semua itu bukan kebetulan, tetapi buah dari berdiri di hadapan Allah ketika dunia tertidur. Tidak semua orang diberi kehormatan untuk bangun di sepertiga malam. Banyak yang ingin, tetapi tidak mampu. Jika Allah membangunkan seseorang secara berulang-ulang, itu adalah tanda cinta. Itu adalah panggilan khusus. Allah sedang berkata, "Datanglah, aku ingin mendengarmu." Dan betapa rugi jika panggilan itu diabaikan. Mungkin selama ini Anda merasa hidup biasa saja. Tetapi jika Allah memberi Anda kekuatan untuk bangun di malam hari dan sujud, sesungguhnya Anda sedang disiapkan untuk sesuatu yang besar. Allah tidak membangunkan hambanya tanpa maksud. Setiap tahajud adalah langkah kecil menuju perubahan besar dalam hidup. Semoga setelah menyimak renungan ini, kita semua semakin menghargai waktu sepertiga malam. Bukan karena ingin keajaiban instan, tetapi karena kita ingin dekat dengan Allah. Kedekatan inilah yang akan membawa ketenangan, keberkahan, dan arah hidup yang benar. Terima kasih sudah berjalan bersama kami sampai akhir. Jika pembahasan ini menyentuh hati Anda, silakan bagikan kepada orang-orang yang Anda sayangi, agar mereka juga merasakan kekuatan sholat malam. Dan jika berkenan, ikuti channel ini agar kita bisa terus saling menguatkan dalam iman, harapan, dan perjalanan menuju ridha Allah. Semoga Allah memudahkan kita semua untuk menjadi hamba-hamba yang dipanggilnya di sepertiga malam. Amin.